Halo kawan, kembali lagi ke lanjutan alur cerita film ini. Selamat menonton, semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. 并非天下无敌，我只有一把。 Film pun dimulai. Setelah tertusuk pedang langit, Wuji pun kini tak mampu bertahan dan ia tergeletak. Singkat cerita, Wuji pun kini sudah mulai sadar dan mulai sembuh dari lukanya berkat sang kakek guru yang telah mengobatinya. Para pendekar sekte Ming pun senang mendengar kesembuhannya dan berharap Wuji bisa menolong sekte Ming kembali. Dan ia pun berjanji selagi ia mampu, ia pasti akan melakukannya. Para pendekar sekte Ming pun sangat berterima kasih karena Wuji telah menyelamatkan sekte Ming. Satu bulan kemudian, Wuji pun diangkat sebagai pemimpin sekte Ming. Namun di tengah perayaannya, prajurit mengabarkan bahwa mereka menemukan seorang pendekar yang sedang luka parah dan seluruh tubuh lumpuh. Wuji pun segera menelusuri apa yang sedang terjadi. Dan ternyata ia adalah paman ke-6 Wuji dari sekte Wudan. Wuji pun telah mengetahui siapa dalang dari kejadian tersebut. Sontak ia langsung menuju ke kerajaan. Namun sang pemimpin kerajaan pun telah mengetahui rencana kedatangan mereka. Dan ternyata sang pemimpin kerajaan pun sengaja pergi. Sebelum kedatangan mereka, ia hanya ditemui oleh prajuritnya, suruhan sang pemimpin kerajaan. Dan tiba-tiba sang kakek guru menemukan rencana busuk sang pemimpin kerajaan lewat tulisan-tulisan di ruangannya. Dan di sana juga terdapat sebuah tulisan sang pemimpin kerajaan yang berencana untuk menghancurkan sekte Ming. Sontak membuat mereka geram. Dan tiba-tiba mereka terkena jebakan asap beracun. Di sisi lain, Xiao Cao sedang berusaha mengobati paman ke-6 Wuji hingga Wuji datang menghampiri mereka. Setelah kepulangannya dari kerajaan, para pendekar sekte Ming pun kini mulai melemah akibat menghirup asap beracun yang membuat kekuatan mereka tak bisa berfungsi. Wuji pun tak punya pilihan lain. Ia harus mencari sang pemimpin kerajaan untuk mengambil obat penawarnya. Wuji pun segera mendatangi sang pemimpin kerajaan dan berjanji akan segera membawa obat penawar tersebut. Di sisi lain sang putri kerajaan sedang asyik bermain musik. Hingga tiba-tiba Wuji pun datang. Tanpa basa-basi Wuji pun segera meminta obat penawarnya. Namun dengan kelicikannya, ia pun tak akan mau memberikan obat itu dengan mudah. Dan Wuji pun murka. Lagi-lagi dengan kelicikannya ia mampu menjebak Wuji hingga Wuji terjatuh ke bawah.
Namun Wuji pun segera menarik tangannya, 是妖女， hingga ia ikut terjatuh juga. 交出解药，打开机关。 解药不是一直 Setelah mendapatkan obatnya, Wuji berusaha keluar dari tempat tersebut. 的人才能打开。 Wuji pun segera mengeluarkan jurusnya. Namun jurusnya tak mampu membuka pintu tersebut. 别逼我让你吃苦头。 好呀， Di sisi lain, ketika para pendekar Sekte Ming menunggu kedatangan Wuji, 怎么追到这里？ tiba-tiba keberadaan mereka diketahui oleh anggota Sekte Emei. Nampaknya sang pemimpin Sekte Emei 铁有眼， telah mengetahui jika mereka sedang kesakitan terkena racun. Dengan kesempatan ini, 这个小丫头， membuat sang pemimpin Sekte Emei berencana untuk menghabisi para pendekar Sekte Ming. 我以前小看她了。 Di tempat lain, 开始会说话 Wuji pun di sini sedang berusaha mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Setelah pertarungannya, 快放我出去！ putri kerajaan pun akhirnya mau mengeluarkan Wuji dari tempat tersebut dengan syarat ia harus menyepakati 3 syarat yang diberi olehnya. Di sisi lain, Xiao Cao terus berusaha mati-matian untuk menghadapi sang pemimpin Sekte Emei. 还是没死。 Hingga Wuji pun datang untuk menyelamatkan Xiao Cao. Setelah mendapatkan obat penawarnya, Wuji pun 你走， segera memberi kepada sang kakek sang Raja Elan. 放心。 Setelah pertarungannya, 别过来！ Wuji pun segera menghampiri anggota Emei untuk mengabarkan bahwa kerajaan telah mengirim 4 pendekar tangguh 四位师叔， untuk menghabisi anggota 6 aliran putih. 你上次一剑差点刺死他，他还对你 Setelah mendengar kabar tersebut, mereka pun segera pergi. Singkat cerita, kini Sekte Wudang pun kedatangan tamu tak diundang. Ia adalah para pasukan kerajaan yang langsung menyerang dan mengepung Sekte Wudang. Namun dengan santainya, Zhang Xiangfeng pun tak gentar dengan kedatangan mereka. 张无忌，无忌，不过他死了很久了。 Namun ketika pendekar kerajaan bersiap menyerang Sang Xiangfeng, tiba-tiba Wuji datang untuk melindungi sang kakek guru, yaitu Sang Xiangfeng. Sontak membuat sang kakek guru terkejut dengan kedatangannya, 无忌没死， yang sempat mengira bahwa Wuji telah mati. 好，太好了！ Dan kini pun, Wuji mulai bertarung dengan para pendekar kerajaan, satu persatu. 您教我几招吧。 Dan Wuji pun meminta diajarkan sebuah jurus baru kepada sang kakek guru. 大肠若缺， Sang kakek guru pun 若屈 mempraktekkan sebuah jurus Tai Chi kepada Wuji. Sang kakek guru pun terus mempraktekkan jurus Tai Chi tersebut. Setelah memahami gerakan Tai Chi, Wuji pun langsung mempraktekannya. Di sisi lain, 绝无的奇， para pendekar Sekte Ming pun hadir, 天下武学， mendampingi Sang Xiangfeng.
Kini pun Wuji ditantang oleh Nan Kongye, sang dewa pedang, pendekar tangguh dari kerajaan dengan pedang langitnya. 莫非就是当年的玉面剑神？ Dan pada akhirnya, Wuji pun mengeluarkan senjata andalannya, yaitu pedang golok pembunuh naga, yang selama ini diincar oleh pendekar manapun. Sontak membuat sang putri kerajaan pun tercengang. Pertarungan sengit pun dimulai. Dan pada akhirnya sang dewa pedang pun takluk. Di tangan Wuji, sang pemegang pedang golok pembunuh naga, 请让。 tiba-tiba, Wuji pun diserang oleh pendekar lainnya. Sontak dengan cepat, Wuji pun segera menangkisnya dan mereka pun segera mundur dan pergi. Dan episode pertama pun berakhir.